Ini adalah video bagian ketiga. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman sudah memahami bagaimana membuat controller untuk insert, lalu untuk membacanya get all user, get user by ID, lalu untuk menghapus delete user by ID, dan juga untuk update ya, update user by ID. Ada kalanya kita dalam proses pembuatan suatu aplikasi itu kita membutuhkan suatu fasilitas seperti searching ya. Mungkin di sini datanya hanya 2, tapi jika datanya nanti sudah banyak, misalkan ratusan atau ribuan, mungkin ada kebutuhan untuk proses searching dan juga mungkin paging gitu ya. Paging artinya kita membatasi setiap kali kita melakukan hit terhadap REST API kita hanya menampilkan jumlah data tertentu gitu ya. Jadi mungkin kita nantinya akan ingin melakukan searching terhadap ya namanya ya, misalkan search nama sama dengan Fajar gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa seperti ini? Ya, saya akan coba jelaskan. Karena datanya hanya 2, kita coba tambahkan lagi supaya datanya banyak ya, supaya lebih kelihatan. Oke, via ini kita tambahkan lagi. Lalu kita coba tambahkan beberapa orang lagi. Nanti kita ganti pria ya. Oke, pria, lalu Budi. Di sini kita ganti tambahkan lagi, tambahkan lagi, misalkan namanya siapa ya? Oke, tambahkan lagi. Ini hanya namanya aja saya ubah ya, untuk menambahkan datanya supaya banyak gitu ya. Lalu Michael, gitu ya. Coba kita lihat udah berapa di database. Coba kita cek, sudah 15 ya. Oke, sudah cukup banyak ya. Misalkan kita akan mencoba melakukan pencarian nama Fajar gitu ya, begini. Kalau sekarang kita belum bisa ya, karena kita belum bikin logiknya. Oke, caranya adalah di get all user ini kita akan melakukan modifikasi teman-teman ya. Yang pertama kita harus menerima satu variabel search nama ya, atau variabel yang teman-teman tentukan ya, tentunya menggunakan rect.query. Di sini teman-teman bisa membedakan antara params dengan query. Kalau params itu dipisahkan dengan slash gitu ya, di sini di bagian del, dan dilihat sini di bagian ini ID-nya dipisahkan dengan slash. Oke. Tapi kalau query dia pakai tanda tanya sini seperti ini. Ini sifatnya opsional teman-teman. Jadi bisa dipakai bisa enggak ya. Tapi kalau pakai slash dia wajib harus ada. Oke. Terus nama. Lalu di sini kita definisikan dulu untuk mengindukkan SQL tambahan. Di sini pasti select all from users where ya. Ada tambahannya lagi, ada where-nya ya teman-teman. Oke. Di sini kita tambahkan add SQL. Untuk defaultnya kosong aja. Nah, di sini kita bikin kondisi teman-teman. Search nama ya, dan gitu ya. Search nama tidak kosong. Oke. Sorry. Nah, di sini kita add SQL-nya kita tambahkan, kita imbuhkan. Oke, plus sama dengan teman-teman. Oke, jangan lupa dikasih spasi. Oke. Where nama I like ya. I like adalah apa? Sintaks dari PostgreSQL ya, teman-teman. Gunanya dia untuk mengabaikan huruf besar huruf kecil. Jadi uppercase sama lowercase-nya itu diabaikan. Kalau pakai like saja
ya, bisa juga, tapi dia akan memperhatikan huruf besar huruf kecilnya. Maka dari itu kita pakai I like aja. I like tip 2. Nah, karena dia pakai I like, maka pakai persen aja. Persen itu artinya jika ditemukan yang mengandung itu ya teman-teman. Jadi dia mengabaikan di depannya ataupun di belakangnya, atau prefix atau suffixnya diabaikan. Oke. Di sini kita bisa pakai variabel. Ya. Search, jangan lupa ditutup. Oke. Semikolon. Itu teman-teman. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan ya. Teman-teman tambahkan di sini. Add SQL gitu. Jadi logiknya dia akan menerima search nama jika ada ya. Jika ada dan search nama itu tidak kosong, maka add SQL ditambahkan where nama I like. Lalu diimbuhkan di sini. Tapi jika tidak ada, maka dia akan kosong. Add SQL ini akan bernilai ini. Itu logikanya teman-teman. Coba kita jalankan dulu. Kita ke Postman lagi. Kita ke sini, ya. Dari sekian banyak data yang ditampilkan, saya mau cari yang namanya Fajar. Oke, muncul ya. Saya mau cari namanya Koko. Sekarang. Oke, ketemu ya. Saya mau cari namanya Avi. Oke. Saya mau cari yang mengandung huruf A aja. Ada nggak? Nah, banyak ya. Jadi gitu teman-teman sudah berhasil membuat variasi di bagian get all user jika ada kebutuhan untuk membuat searching gitu ya. Oke, yang berikutnya apabila teman-teman mungkin ingin membuat suatu paging ya. Jadi dari sekian banyak data, mungkin kalau ditampilkan semuanya nantinya akan berat ya kalau datanya sudah ribuan ditampilkan dalam satu page gitu ya. Nah, kita akan membuat batasan, misalkan saya mau tampilkan setiap page ini beberapa data aja gitu ya. Dari 15 ya, mungkin saya batasi setiap halaman itu 5 data aja ya. Jadi nantinya totalnya akan ada 3 page gitu ya. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Paging, page aja ya. Sama dengan misalkan 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi karena kita belum memiliki logiknya, maka ditampilkan selalu semuanya ya. Oke, kita balik lagi ke functionnya. Di sini kita harus tambahkan teman-teman. Sorry, komanya harusnya di sini. Page ya, kita tambahkan satu variable page. Oke. Nah, di bagian sini kita harus definisikan batasi data per page-nya berapa. Silakan kita bilang 5 ya. Kan nanti akan ditambahkan 5 maksudnya. Oke, dan di sini kita akan menambahkan suatu kondisi jika ada kiriman page dari Postman. Dan page itu kita periksa dulu apakah ada isinya. Oke, jika ada isinya, maka di sini akan dilakukan serangkaian logika ya untuk mengenerate pagingnya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan simulasikan dulu di table user kita query tool di sini. Oke, saya akan ketikkan select all from users. Nah, di PostgreSQL ada fitur untuk offset dan juga limit ya. Kita coba dulu offset. Offset itu untuk baris pertama itu selalu dimulai dengan angka 0 ya. Oke, limit. Karena limitnya sudah kita tentukan di sini 5, data per page-nya 5, maka di sini kita tulis 5. Oke. Jadi nanti maunya saya adalah menampilkan 5 data setiap page ya. Jadi yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari ID 2 sampai dengan 7. Lalu yang berikutnya adalah ID 8 sampai dengan 12 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Lalu yang terakhir nanti yang page ketiganya dari ID 13 sampai ID 17. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita simulasikan dulu. Jika ini kita jalankan, maka yang ditampilkan adalah ya ID 2 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Sekarang gimana kalau kita mau page 2-nya, logikanya gimana teman-teman? Oke, betul. Jadi offsetnya adalah 5 teman-teman. Ya. Karena offset itu dimulai dari 0, maka ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, yang berikutnya adalah 5. Oke, offset kelima yang kita mulai untuk page keduanya. Oke, betul, kelima. Coba kita jalankan. Nah, betul, dia dari 8 sampai dengan 12 ya. Sedangkan page 3-nya berapa offsetnya? Ya, betul, offsetnya 10 gitu ya teman-teman. Oke, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, jadi semuanya ada 3 page teman-teman. Nah, ini kita akan coba membuat rumus matematika. Bagaimana kalau dikirimkan page 1, maka offsetnya sama dengan 0. Jika yang dikirimkan page-nya sama dengan 2, maka offsetnya sama dengan 5. Jika yang dikirimkan page-nya sama dengan 3, maka offsetnya sama dengan 10. Oke, mari kita buat teman-teman. Kita balik lagi ke editor. Kita buat dulu satu variabel offset. Oke. Nah, di sini kita buat rumus matematikanya. Yang pertama adalah page-nya dikali dulu dengan data per page ya. Lalu dikurangi dengan data per page-nya juga. Oke, sampai di sini mungkin bisa saya jelaskan dulu. Jika yang dikirimkan adalah page 1 akan dikali dengan data per page yaitu 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Dikurangi data per page sama dengan 5, jadi 0 itu ya teman-teman. Offsetnya bernilai 0. Oke. Jika yang dikirimkan 2 dikali 5 sama dengan 10, dikurangi 5 sama dengan 5. Oke, jadi offsetnya sama dengan 5. Jika yang dikirimkan sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15, dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi offsetnya bernilai 10. Ini sudah memenuhi ini ya teman-teman, 0, 5, 10. Oke, kalau sudah, sini teman-teman bisa tambahkan SQL lagi. Ya, karena di sini sudah di inisialisasi variabel SQL, maka di sini tinggal ditambahkan aja. Sama seperti yang di sini ya teman-teman. Kita pakai kutip miring. Kita tulis offset ya, offset lalu yang berikutnya tadi apa? Langsung value-nya ya, lalu limit 5 gitu ya. Offset. Nah, kita pakai variabel teman-teman di sini. Offsetnya adalah offset gitu ya. Lalu limitnya adalah data per page tentunya. Oke. Ini salah teman-teman, sorry. Harusnya di sini. Limitnya adalah data per page-nya. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu sebelum kita jalankan di Postman. Ada error ya. Ada error, di sini juga nggak ada error. Oke, kita coba jalankan pada Postman. Oke, di sini saya mau tampilkan page 1. Oke, ada berapa di datanya? Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5 ya. Itu teman-teman. Page 2-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul ya. Page 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, jika saya mau search nama nih teman-teman, search nama Afri gitu ya, lalu saya mau gabungkan dengan paging gitu ya, paging 1 gitu, ketemu gak? Oke, masih ketemu ya teman-teman. Jadi bisa digabungkan teman-teman, paging dan search nama. Jadi karena di sini saya menggunakan kondisinya sendiri-sendiri ya, maka ini tidak saling mempengaruhi ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa memahami bagaimana cara menambahkan fitur searching dan paging pada function get all user. Oke, gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah menguasai dari
pembuatan controllernya. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan ya dari hasil pelatihan yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, maka teman-teman sudah memahami cara membuat koneksi ya dari database PostgreSQL ke Express. Oke. Lalu yang kedua, teman-teman juga sudah memahami cara membuat controller untuk proses create, read, update, delete dengan PostgreSQL. Oke. Lalu yang ketiga, teman-teman juga sudah bisa memodifikasi controller sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya berikan 2 contoh yaitu searching dan paging. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silahkan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.